Hari ini sejumlah calon menteri dan wakil menteri menerima pembekalan oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat. Sesi kali ini merupakan hari kedua setelah sebelumnya sejumlah tokoh juga telah diberi pembekalan. Sejumlah tokoh berdatangan ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kedatangan mereka untuk menerima pembekalan hari kedua, pemirsa. Dan materi yang diberikan hari ini ialah mengenai masa depan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, berkomunikasi dengan jurnalis, masa depan pekerjaan, anti korupsi, dan diakhiri dengan penutupan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pembekalan dilakukan agar para pejabat di pemerintahan Prabowo Gibran memahami arah kebijakan pemerintahan ke depan. Ya itu tadi. Ya, acara dibuka dengan ucapan selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden terpilih, dan Presiden secara bergurau menyampaikan bahwa terima kasih semua telah mengingatkan bahwa saya hari ini sudah berusia 73 tahun, kira-kira begitu. Ya. Kenapa Mas Gibran tadi pulang lebih dulu? Saya kurang paham. Ya, surprise ucapan nyanyi selamat ulang tahun. Gitu. Terkait Mas Gibran yang pulang lebih dahulu, kenapa? Ya, Ibu Zita sebagai insya Allah Wakil Menteri Pariwisata. Ya. Materi komunikasi juga ya? Gimana? Yang dibahas apa Mas Bima? Materi komunikasi di dalam tadi. Tadi bagaimana cara menghadapi jurnalis, bagaimana mengkomunikasikan program-program. Jadi lengkap tadi, betul-betul paket lengkap. Bicara ekonomi, bicara teknologi, bicara ekonomi, bicara media. Jadi pembekalan yang luar biasa. Gitu ya. 50-an lah. Ya saya kira lengkap ya, tidak ada tidak hadir. Tidak ada yang tidak hadir, semuanya saya kira hadir. Ya, tapi beberapa kan tidak saya lihat juga, seperti Mas Raffi Ahmad, Gus Miftah tidak saya lihat. Mungkin tugasnya berbeda. Tugasnya berbeda. Pematerinya siapa aja nama-nama pematerinya? Pematerinya itu teman-teman bisa lihat sendiri, sebetulnya ada silabusnya kan. Pematerinya dari internasional semua. Yang tadi saya bilang berbagi pengalaman di Dubai, bicara tentang AI, korupsi, yang lain-lain itu semua pemateri dari internasional. Ya. Pak, materi yang paling menarik untuk Bapak sendiri apa Pak? Semuanya menarik, nggak ada yang nggak menarik ya. Menghadapi media menarik, masa depan AI menarik ya, semuanya menarik, nggak ada yang nggak menarik, dan semuanya penting. Kang Bima, ini dibilang ini transisi terbaik karena sudah disiapkan jauh-jauh hari. Kita melihat begitu, ini persiapannya sistematis, terstruktur, matang, dan yang paling penting adalah menyamakan frekuensi dari latar belakang yang berbeda tadi. Jadi frekuensi kita disamakan dengan latar belakang yang berbeda, paham apa yang ditargetkan tadi. Karena menurut Presiden terpilih, yang perlu kita kuatkan adalah kebersamaan elit gitu. Makanya kalau orang bilang ini kabinet gemuk, ya memang ini adalah kabinet yang berusaha mengakomodasi semua. Yang penting sekarang kan strukturnya, fungsinya, koordinasinya, kolaborasinya itu bisa dilakukan dengan baik. Kita telah mendapatkan pembekalan terkait dengan situasi global. Ini penting karena situasi global ini juga berpengaruh pada kondisi nasional. Kemudian masalah geopolitik, ya itu penting. Apa yang terjadi di Ukraina, kemudian di Timur Tengah, tentunya mempengaruhi langkah-langkah kita ke depan. Ya. Kemudian kita juga diberi pembekalan masalah teamwork. Nah ini juga penting. Sebenarnya ini bukan outbound ya, tetapi karena kita dikasih kegiatan yang sama dengan tujuan yang sama, ya. Akhirnya kita saling mengenal antara para wakil ketua badan dengan wakil menteri. Tadi itu belajar sungguh dengan ilmu dan data. Beliau membekali kami dari beliau sendiri, tetapi juga dari para sumber-sumber yang sangat terpercaya. Bagaimana kita mempunyai ilmu untuk bisa merealisirkan visi beliau untuk membangun kesejahteraan negara kita ini. Saya sangat banyak belajar. Kalau saya sebagai ilmuwan, saya ada yang bisa saya tangkap memang sebagai skema ya. Karena kalau untuk ilmuwan, saya pertama harus menentukan apa visi besar pertanyaan kita di dalam bidang sains. Lalu setelah itu kita harus menentukan bagaimana kita menanyakan visi itu dengan metode eksperimen kita. Lalu kita harus menentukan hasilnya itu kira-kira seperti apa. Itu yang namanya hipotesa. Nah, yang saya senang sekali hari ini saya juga belajar seperti itu secara kerangka, tapi tentu saja dalam bidang yang berbeda.
untuk melayani negara. Jadi saya sangat berterima kasih bahwa diberikan pembekalan hari ini, sungguh mempersiapkan, tetapi juga saya juga banyak pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana ke depan saya bisa sungguh melayani Indonesia, walaupun mungkin sebelumnya bidang saya kan berbeda sebagai ilmuwan. Tetapi saya yakin dengan pembekalan dan visi Pak Prabowo, saya akan bisa membantu sebaik-baiknya, dan senang sekali, dan kita akan beliau berkata kita akan terus berlanjut ini pembekalannya. Beliau menekankan teamwork, itu sangat penting, beliau bilang teamwork, dan juga training. So really have to have real content to build this country. Yang penting yang saya sampaikan adalah kegiatan ini sangat luar biasa ya. Ini yang belum pernah terjadi, karena Pak Prabowo itu mengumpulkan kita ini, ternyata beliau itu menginginkan adanya teamwork. Ada kerjasama di antara semua para menteri maupun wakil menteri. Jadi bayangkan aja kalau kita bekerja tanpa harus tidak mengenal satu sama lain, nggak mungkin kita kerjasama kan. Nah, jadi dengan pertemuan ini saya luar biasa kagum dengan Pak Prabowo karena beliau membuat acara ini yang saya kira ini adalah patut dicontoh dan betul-betul membuat kita langsung saling mengenal dan cepat. Jadi kita berkomunikasi cepat, melihat kerjasama baik antar instansi maupun antara pribadi. Nah, kalau kita sendiri tidak saling mengenal, tidak pernah bertemu, nggak mungkin kerjasama itu bisa dilakukan. Jadi prinsipnya Pak Prabowo adalah bagaimana kerjasama ini tetap dikedepankan, karena tidak mungkin satu orang memikul semuanya. Jadi tanpa kerjasama, tanpa teamwork, tidak akan mungkin bisa kerja ini terjadi. Pak Prabowo menekankan komitmen beliau untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi di semua sektor yang telah dimulai oleh pemerintahan Presiden Jokowi sebagai syarat mutlak untuk Indonesia menuju Great Powers Country ya. Menuju Indonesia sebagai Great Powers Country. Tadi beliau menjelaskan tahapan-tahapan transformasi sebuah bangsa menuju bangsa yang maju dan pada akhirnya menuju Great Power Countries itu. Yang kedua, beliau juga menekankan bagaimana tantangan-tantangan global, baik itu bidang pertahanan keamanan, baik itu kemajuan teknologi, baik itu di bidang ekonomi. Beliau menjabarkan dengan sangat detail bagaimana kekuatan bangsa-bangsa yang lain, kekuatan dan kelemahan Indonesia, begitu ya, kekurangan Indonesia, dan diperbandingkan dengan negara-negara yang lain, dan itu merupakan challenge untuk Indonesia, untuk pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan, untuk tentunya yang tadi saya sampaikan untuk membawa Indonesia yang lebih baik.